Dirgahayu Indonesiaku, semoga jaya selalu dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Leo, di kesempatan kali ini spesial untuk merayakan Hari Kemerdekaan, sebuah konten spesial untuk kalian semua. Konten ini berawal dari banyaknya pertanyaan terkait informasi bahwa Arch Wano Kuni adalah arch terakhir One Piece, atau jika boleh kusebut One Piece hampir tamat. Nah, berdasarkan hal tersebut kita akan menelusuri dan mencari tahu langsung, kemudian kita akan memberi tanggapan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Awal mula, tersiar kabar jika Arch Wano Kuni adalah arch terakhir. Itu yang pertama dari One Piece Magazine, volume 10, yang diperkirakan akan rilis sekitar tanggal 4 September 2020. Di dalam magazin tersebut, selain berisi novel petualangan Portgas di Es, ada hal lain, yaitu pengumuman mengejutkan dari Oda Sensei bahwa cerita One Piece memasuki babak akhir dengan alur klimaks yang segera dimulai. Di Jepang, kata klimaks menggambarkan kata final, sehingga ada yang mengatakan jika Arch Wano Kuni adalah arch terakhir tanpa penjelasan yang pasti atau menggantung. Nah, menurutku, dan kukatakan dengan jelas, Arch Wano Kuni bukanlah arch terakhir. Ini alasannya. Yang pertama, banyaknya plot hole dalam cerita. Singkatnya kalau boleh, banyak hal yang belum terungkap, atau kesebut utang Oda Sensei kepada seluruh nakama di seluruh dunia. Beberapa contoh diantaranya adalah janji Luffy mengembalikan topi jeraminya kembali pada Shanks, kemudian Sanji yang ingin menemukan All Blue, lalu nasib Pipi dan Sabo usai Arch Reverie, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian boleh tulis hal lain yang menjadi plot hole yang kalian ingat di kolom komentar, Leo. Jadi intinya, masih banyak hal yang harus diungkap dan diselesaikan oleh Oda Sensei. Menurutku, dengan berakhirnya One Piece di Arch Wano Kuni, tentunya bakalan banyak hal yang menggantung dan menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Yang kedua, di saat kelompok bajak laut topi jerami berpetualang di sebuah pulau bernama Little Garden, kemudian bertemu dua orang bajak laut raksasa yang melegenda pada masanya, yaitu Dory dan Brogy, yang mana mereka berasal dari sebuah pulau yang bernama Elbap, sebuah pulau yang disebutkan merupakan tanah kelahiran para raksasa. Dan Usopp pernah berkata jika dia akan datang ke Elbap, sumber chapter 117, karena kagum dengan prinsip hidup Dory dan Brogy yang menurutnya merupakan prinsip hidup seorang pria sejati. Dan ingatlah kalian, jangan main-main dengan perkataan Usopp. Banyak perkataan atau bualannya yang telah menjadi nyata. Misalnya, jika dia mengaku punya 8.000 pengikut. Ini adalah salah satu kebohongan Usopp yang paling populer. Usopp bahkan sampai menyebutnya beberapa kali dalam setiap aksinya untuk menggertak lawannya, bahwasannya dia memiliki 8.000 pengikut. Namun, siapa yang mengira Usopp akan menjadi bajak laut yang benar-benar memiliki pengikut sebanyak itu? Saat Arch Dressrosa, ketika dia berhasil membebaskan para manusia yang diubah menjadi mainan oleh Sugar, semua orang mengeluh-ngeluhkan namanya dan mendewa-dewakan Usopp. Bahkan pihak Angkatan Laut memberinya sebuah julukan, God Usopp, pada poster buruannya yang bernilai 200 juta berry, yang menempatkannya di urutan kelima anggota bajak laut topi jerami dalam hal nilai bounty terbesar setelah Luffy, Jinbe, Sanji, dan Zoro. Lalu ada lagi salah satu kebohongan Usopp kepada para kurcaci suku Tontata bahwa dirinya memiliki haki. Usopp membual bahwa haki miliknya dapat membuat tanah bergoncang karena efek dari benturan kekuatannya. Kiranya yang Usopp maksud mungkin sama seperti benturan Hausaku Haki milik Luffy dan Katakuri atau Oden dan Shirohige. Namun, secara mengejutkan, tak beberapa lama dan masih di arch yang sama, yaitu Arch Dressrosa, haki Usopp benar-benar bangkit. Namun bukan haki dari jenis Hausaku Haki yang dapat menggetarkan tanah. Ternyata haki Usopp adalah jenis Kenbun Soku Haki atau haki pengamatan yang membuatnya dapat melihat aura atau warna manusia. Haki tersebut muncul di saat sebelum Usopp melontarkan peluru untuk membidik Sugar dari jarak yang sangat jauh demi menyelamatkan Luffy dan Law. Jadi berikutnya, jangan-jangan Usopp benar-benar akan ke Pulau Elbap bersama kelompok bajak laut topi jerami tentunya.
Nah, berdasarkan hal yang kusebutkan dan jelaskan, semakin menguatkan keyakinanku jika Arch Wano Kuni bukanlah Arch terakhir. Arch Elbap, sebuah pulau yang merupakan tanah kelahiran para raksasa, tanah dari para pejuang, sepertinya hal yang perlu dibuat oleh Oda Sensei untuk petualangan Luffy selanjutnya. Yang ketiga, kalian tahu impian Luffy itu apa? Menjadi Raja Bajak Laut? Menemukan One Piece? Coba ingat momen ketika ia ditanya hal tersebut. Ada balon pembicaraan yang disamarkan oleh Oda Sensei. Jadi, selain dua hal yang kusebutkan tadi tentang apa sebenarnya impian Luffy, ada satu lagi loh impiannya yang membuat Ace serta Sabo tertawa mendengarnya. Apakah itu? Bingung kan? Oke, nanti kita bahas di lain kesempatan. Kita kembali ke impian Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece. Dua hal yang memang menjadi satu kesatuan, karena saat menemukan One Piece, orang tersebut akan diakui seluruh dunia sebagai Raja Bajak Laut selanjutnya. Leo, kita sama-sama tahu cara untuk mencapai ke pulau terakhir dan menemukan One Piece adalah dengan mengumpulkan 4 rod poneglyph. Saat ini, Luffy memiliki 2 di antaranya. Satu ia dapatkan dari suku Ming di Pulau Zu. Yang kedua, Brook berhasil menyalinnya secara ilegal dari markas Yonko Big Mom. Jos memang, Brook benar-benar menjadi MVP saat Arch Whole Cake Island. Selain solo melawan Big Mom, meski akhirnya kalah ya, namun Brook berhasil mendapatkan hal yang penting, yaitu salinan rod poneglyph dan menyembunyikannya di dalam loker rahasianya. Tara di dalam batok kepala tengkoraknya loh. Nah, kita tahu sesuai apa yang Nekomamushi katakan bahwa selain di Zoo, 2 rod poneglyph lainnya ada bersama Big Mom dan juga Kaido. Karena satunya sudah didapat dari Big Mom, nah berarti satu lagi berada di tangan Kaido. Kemungkinan besar rod poneglyph ketiga tersimpan dan tersembunyi di negeri Wano Kuni, atau lebih tepatnya di Pulau Onigashima. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah Arch Wano Kuni ini adalah Arch terakhir? Meski Luffy bersama seluruh aliansi berhasil memenangkan pertarungan atau perang di Arch Wano Kuni kali ini, kelompok bajak laut topi jerami hanya akan mendapatkan serta mengumpulkan 3 dari 4 rod poneglyph. Jadi masih ada 1 rod poneglyph lagi yang harus dicari atau didapatkan sebagai petunjuk jika memang ingin mencapai Lauk Tale dan menemukan One Piece. Lalu pertanyaannya, di mana rod poneglyph terakhir berada? Sebelum kita bahas, sedikit membicarakan hal yang mungkin akan disampaikan beberapa nakama. Kan di Wano ada catatan Oden, pasti ada petunjuk di situ. Nggak perlu ngumpulin rod poneglyph lagi kan? Gunakan aja petunjuk yang ada dalam catatan Oden. Sepertinya tidak semudah itu, Perguso. Ini menurutku ya Leo, bisa benar, bisa juga salah. Kalau istilah kerennya, maybe yes, maybe no. Pertama, sepertinya catatan Oden tidak memuat petunjuk jalan menuju Lauk Tale. Karena kita tahu, catatan yang Oden buat merupakan catatan perjalanannya sejak pertama meninggalkan ibu kota bunga usai insiden Dewa Gunung. Kalaupun ia ingin menuliskan tentang Lauk Tale, kemungkinan yang ia tulis adalah perasaannya atau hanya suasana yang saat itu terjadi. Yang kedua, kalaupun memang ada petunjuk jalan menuju Lauk Tale dan atau menemukan One Piece di dalam catatan Oden, jangan sebut namanya Baka Sencho Monkey di Luffy jika nggak dirobek tuh buku. Kalau doi dikasih petunjuk langsung. Karena menurut kapten tercinta kita, petualangan untuk menemukan One Piece itu yang membuat dia masih berpetualang dan menjadi bajak laut sampai saat ini. Kalian ingat momen ketika Usopp menanyakan One Piece kepada Rayleigh di Arch Sabaudi? Saat itu Luffy sangat marah dan berteriak agar Usopp berhenti bertanya. Karena jika Rayleigh menyampaikan info yang Usopp tanyakan, maka saat itu juga Luffy akan berhenti menjadi bajak laut. Karena menurutnya, dia tidak mau melanjutkan perjalanan jika petualangannya membosankan, jika sudah tahu cara atau petunjuknya terlebih dahulu. Kerat memang si Luffy. Nah, jadi jelaskan, prinsip Luffy tentu tidak akan berubah. Petualangan kelompok bajak laut topi jerami akan berlanjut untuk mencari rod poneglyph terakhir. Dan pertanyaannya, di manakah rod poneglyph itu berada?
Ingatkah kalian dengan Akagami no Sans? Bisa saja kan dia yang menyimpan rod Poneglyph yang terakhir tersebut. Dan mungkin jika ingin lebih mengejutkan lagi, pulau tempat Sans menyimpannya adalah pulau yang ia jadikan markas. Dan bisa saja pulau itu adalah Pulau Elbap. Bakalan epik ketika Luffy bertemu dengan Akagami no Sans lagi setelah perpisahan untuk waktu yang sangat lama. Nah, berdasarkan hal tersebut, kembali lagi kusampaikan dan kutegaskan, aku yakin jika Arch Wano Kuni bukanlah Arch terakhir. Kalau menurutku, ini hanya semacam promosi Arch Wano Kuni saja dari Oda Sensei, atau memang ada kesalahan menafsirkan info yang disampaikan. Mungkin saja yang dimaksud adalah Arch Wano Kuni masuk ke fase klimaks atau akhir. Karena memang saat ini di Onigashima genderang pertempuran sudah dibunyikan dengan serangan 9 sarung pedang merah kepada sang makhluk terkuat di dunia. Kemudian yang terakhir, ini analisis edan dariku. Cerita One Piece saat ini jika boleh kuanalogikan dengan pertandingan bola. Kita tahu dalam permainan bola, satu pertandingan memerlukan waktu 90 menit. Dan ketika sudah memasuki babak akhir dan kedudukan masih imbang, maka pertandingan akan dilanjutkan ke perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Yang berarti ada 30 menit lagi yang tersisa kan? Artinya masih ada sepertiga waktu dari seluruh pertandingan waktu normal. Jika balik lagi ke chapter One Piece yang saat ini sudah mencapai chapter 987, kemudian jika kita ambil sepertiganya atau coba kita bagi 3, maka hasilnya adalah 329 chapter lagi, Leo. Masih panjang banget. Leo, sedikit mengubah topik pembicaraan. Negara kita bisa merdeka setelah melewati penantian yang panjang. Semua para pendahulu kita, para pejuang dan juga para pahlawan telah melakukan yang terbaik dan bersabar untuk waktu yang panjang untuk sebuah kata, kemerdekaan. Yap, seluruh negeri bersukacita kala itu. Nah, mungkin saat nanti One Piece tamat, kita semua akan bersukacita juga, seperti saat momen kemerdekaan. Namun setelah itu, kita hanya akan bisa mengenang semua hal hanya dalam ingatan kita saja. Jadi meskipun masih lama lagi, nikmati saja manganya, karena semua akan indah pada waktunya. Dan penutup untuk kalian semua, meski dihujani tembakan meriam, Luffy tetap berdiri tegar, menjaga bendera Dr. Hiluluk tetap berkibar. Sama seperti itu pula, sampaikanlah ke seluruh dunia, para nakama dimanapun berada akan menjaga sang saka merah putih tetap berkibar. Merah darahku, putih tulangku, kami semua akan selalu mencintai negeri ini. Jayalah negeriku, Indonesia. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.